Salah satu nilai utama Barat adalah komitmennya untuk menjaga mereka yang rentan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan tentu saja para lansia. Tapi sekarang tidak lagi. Karena entah kenapa, entah di mana, merawat pria muda usia tempur justru menjadi prioritas lebih tinggi daripada keselamatan para lansia. Bukan hanya para wanita yang menjadi korban pemerkosaan, bukan hanya para pria yang ditusuk dan dibunuh. Orang tua juga, mungkin yang paling rentan dan seharusnya paling dijaga, justru menjadi korban kekerasan oleh para pelaku yang sudah bisa diduga. Lihat ini. Dan sekali lagi, tidak masalah apakah kamu lahir di sini atau tidak. Budaya itu penting. Lihat pria ini. Menakut-nakuti seorang wanita tua di Inggris. Yo, aku nge-rap di hypo, nge-rap di rollers, nge-rap di legal, nge-rap di mobil curian. 53 tapi kulit hitam terlihat seperti curian. 24 karat, bikin pergelangan tangan kita terlihat bengkak. Dia ketakutan. Kasihan wanita itu. Kasihan wanita itu. Lihat saja wajahnya. Benar-benar ketakutan. Oke, mungkin kamu akan bilang itu cuma konyol. Biar aku tunjukkan lagi. Lihat ini. Ini cuma anak-anak muda kulit hitam. Lihat ini. Orang tua ini terlempar. Dan kamu tahu betapa rapuhnya mereka. Mereka bisa patah tulang pinggul dan mungkin tidak pernah pulih. Lihat ini, meneror. Ya, ini Amerika. Jadi itu sudah biasa di Amerika. Lihat ini, mereka bilang kepada kita bahwa, oh, kita perlu mendatangkan migran karena mereka perlu merawat orang tua. Bagaimana mereka merawat orang tua? Beginilah cara mereka merawat orang tua. Seorang petugas perawatan asal Suriah di Swedia telah dijatuhi hukuman penjara karena beberapa kasus pelecehan dan penghinaan terhadap pasien lansia serta merekam perlakuan kasar itu untuk kesenangannya sendiri. Mereka begitu bodoh, mereka benar-benar merekamnya. Korban tertua adalah seorang wanita berusia 99 tahun. Dalam salah satu kejadian, seorang pria yang tinggal sendirian dipaksa mandi air dingin sekali, sementara Alma Salme merekamnya. Dalam rekaman itu, dia terdengar berkata, "Demi Allah, aku akan membiarkanmu kedinginan. Demi Allah, lihat, mereka sampai membawa-bawa Allah segala. Lihat ini." Saya pikir ini juga terjadi di Amerika. Ini hal yang biasa di Amerika. Orang ini hanya berjalan lewat, begitu saja, tanpa alasan, tiba-tiba menamparan orang tua ini dan dia jatuh. Tangkap dia, tangkap dia. Akhir yang bahagia setidaknya. Lihat yang satu ini di Jerman, pelakunya seperti biasa. Ayo tendang, lihat itu, penipu, ayo. Ya, Oh my god. Sebenarnya aku menyerangnya. sekali lagi saya akan sertakan tautannya di deskripsi. Jika YouTube tidak mengizinkan saya memutar video-video ini, jadi jika videonya buram, kalian harus pergi ke sana. Atau kalian bisa menjadi anggota patron, di mana video-video ini diposting tanpa sensor. Lihat yang satu ini lagi, yang ini dari Prancis. Ya Tuhan. Mereka merampoknya. Lihat wanita malang itu. Dia hidup sepanjang hidupnya di masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi. Dan pemerintah mereka yang melakukan ini. Emmanuel Macron yang melakukan ini. Saya kira pria ini bergegas untuk membantunya, tapi tidak, dia ingin merampoknya. Lihat yang satu ini, yang ini terjadi di Kanada. Pria tua ini, dan semua orang ini. Bertingkah seperti simpanse, mengeluarkan suara-suara seperti itu.
Ya ampun, bayangkan menjalani seluruh hidupmu seperti warga negara yang taat hukum. Hanya untuk berakhir seperti ini. Hanya karena itu tidak terjadi padamu atau belum terjadi padaku, bukan berarti itu tidak bisa terjadi pada kita. Dua wanita kulit hitam merampok seorang wanita kulit putih tua saat dia sedang berdoa di gereja. Lalu mereka berbelanja menggunakan kartu kreditnya. Di gereja, dia sedang dirampok bahkan saat dia duduk dan berdoa. Aku tidak bisa mempercayainya. Setidaknya ini tidak disertai kekerasan. Lihat itu, wanita ini. Jadi dia mengajaknya bicara. Dan wanita ini langsung mencuri dompetnya. Di gereja pun, dia dirampok saat sedang duduk dan berdoa. Lihat ini, dua ilmuwan sedang melakukan penelitian medis bersama. Dua dokter bekerja sama mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup pasien mereka. Ya Tuhan, dia bergelantungan dengan rambut gimbalnya. Astaga. Lihat orang bodoh ini, hal terburuk yang pernah terjadi di London. Keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kami pikir itu membuat kami lebih kaya, bukan lebih miskin. Kamu tahu, itu membuat kota kita menjadi kota terhebat di dunia. Dan jika orang-orang punya masalah dengan itu masalah mereka, bukan masalah kita. Dan kamu akan melihat malam ini di sepanjang Sungai Tela, keberagaman adalah sebuah. Orang-orang London terus memilihnya. Lihat ini. Pengungsi Suriah seharusnya berlibur di Suriah. Ini adalah usulan nyata dari pemerintah Jerman. Para pengungsi seharusnya melihat sendiri situasi di Suriah dan memutuskan apakah mereka ingin kembali. Jadi Kanselir Merz berbohong ketika dia bilang akan mendeportasi 800.000 orang. Mari kita lihat videonya. Kamu harus membaca subtitlenya sendiri. Membuat gambaran tentang situasi di Suriah dan memutuskan apakah mereka ingin kembali. Itu juga bisa membantu dalam membangun kembali negara tersebut. Demikian intinya. Namun sejauh ini, jika seorang pengungsi yang diakui melakukan perjalanan ke negara asalnya, ia bisa kehilangan status perlindungannya di Jerman. Hanya tahun lalu saja, ribuan kasus telah diperiksa karena perjalanan semacam itu. Di Jerman, lebih dari 500.000 warga Suriah memiliki status perlindungan. Mereka tertawa. Mereka menertawakan kebodohan pemerintah Barat. Secara harfiah, mereka tertawa. Dengarkan lelucon dari seorang pria Suriah ini. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar orang Suriah atau bukan. Dia berasal dari salah satu negara itu. Dengarkan dia. Tahu kenapa dia tertawa? Mereka bilang ada seorang pencari suaka dari Afrika, pria kulit hitam, berjalan-jalan di kota Nuremberg. Dia berbicara kepada orang pertama yang dia temui dan berkata, "Terima kasih sudah menerima saya. Dan terima kasih sudah memberi saya asuransi kesehatan, tempat tinggal, makanan, dan segala hal lainnya." Orang yang satunya berkata, "Hei, saya bukan orang Jerman. Jangan berterima kasih pada saya. Saya orang Albania." Orang Afrika itu berkata, "Oh, baiklah, maaf. Permisi, biar saya pergi ke orang yang lain." Dia terus berjalan dan berbicara kepada orang berikutnya. Dia berkata, "Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya." Orang itu berkata, "Saya bukan orang Jerman, saya orang Turki." Orang Afrika itu berkata, "Oh, baiklah, maaf." Dia terus berjalan dan berbicara kepada orang berikutnya dan berkata, "Terima kasih karena telah menerima saya dan membayar semuanya." Orang itu berkata, "Saya bukan orang Jerman, saya orang Arab." Orang Afrika itu bertanya, "Di mana semua orang Jerman?" Orang Arab itu melihat jam dan berkata, mungkin sedang bekerja dan membayar semua ini." Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka berpikir orang-orang ini datang dari masyarakat di mana pemerintah mereka sama sekali tidak peduli pada mereka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan kamu memberi mereka tempat tinggal gratis, perawatan kesehatan gratis. Biarkan mereka. Wanita-wanita kalian menikam pria-pria kalian, menyiksa para lansia kalian. Apa-apaan ini? Kita butuh seorang diktator. Kita akhirnya akan punya seorang diktator. Lihat dokter dari Afrika ini yang memperkaya Italia. Dia sedang menghajar seorang pria Italia. Tangkap dia. Teman-teman, aku akan lari. Itu mungkin bukan tasnya. Mungkin tas curian. Aku rasa dia menyemprotkan semprotan merica ke matanya.
tidak berhasil. Oh, dan maaf. Mari kita akhiri ini dengan baik. Lihatlah Polandia. Ini Polandia. Polandia hidup di masa lalu, tapi dengan cara yang baik. Di Polandia, pusat perbelanjaannya masih ramai. Di Polandia, harganya masih terjangkau. Di Polandia, anak-anak masih bermain di luar. Di Polandia, mereka masih memiliki stasiun metro yang bersih. Di Polandia, mereka masih memiliki komunitas. Lihat taman itu. Betapa indah dan bersihnya taman ini. Dan orang-orang duduk di sana tidak seperti di taman di Inggris. Ini adalah Leicester Park. Dah. Suria dan Polandia dan Hungaria. Mereka melakukan satu hal dengan benar. Di Polandia, mereka masih memiliki jalanan yang aman. Di Polandia, hidup masih luar biasa seperti di masa lalu. Polandia. Ya, jadi gabunglah ke grup Telegram saya. Link ada di deskripsi